membawa orang di dalam kebenaran Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, jangan biarkan iblis menghancurkan kebersamaan kita, Bapak Ibu semua. Jangan biarkan iblis menghancurkan keakraban dan kebersamaan kita, saudara-saudara. Iblis itu dia tahu bagaimana cara untuk menghancurkan umat Tuhan. Dia bisa saja menggunakan orang di dalam. Saudara, Yesus mengajarkan bagi saudara-saudara dan saya untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Praktekkan itu kata kasih, saudara-saudaraku. Khotbah saya kasih judul kurikulum kasih. Itulah sebabnya kita akan melihat beberapa poin-poin penting bagaimana kita menerapkan kasih dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih Allah Yesus Kristus tidak berubah, tetapi dia kekal dan sampai selama-lamanya atas kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kurikulum kasih yang perlu kita pelajari pada hari Sabat ini? Yang pertama adalah pentingnya kasih. Kalau kita baca dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 10. Kalau kita baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga, maka kita dapati bahwa penekanan ajaran Yesus Kristus adalah kasih. Amin, saudara. Penekanan ajaran Yesus Kristus adalah kasih. Oh, sebab dia telah mengajarkan kasih bagi Bapak Ibu saudara-saudara, maka kita terpanggil untuk mempraktikkan itu kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang kasih Tuhan, kasih sesama antar sesama umat Tuhan, itulah yang Tuhan mau ajarkan bagi saudara-saudara. Jangan pernah meninggalkan kasih yang mula-mula, saudara-saudaraku. Tetapi saudara dan saya harus dalam kehidupan kita sehari-hari, kita senantiasa mau berkumpul, mau berkomitmen untuk mempraktikkan kasih dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pentingnya kasih dalam kehidupan kita. Apabila kita lihat dari pengajaran Yesus Kristus, dia menekankan ajaran Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita mengasihi Allah, maka kita mau melakukan akan pekerjaan. Hukum Tuhan, hukum Allah, sebelum hukum adalah hukum kasih. 1 sampai 4 adalah kasih kepada Allah, 5 sampai 10 adalah kasih kepada sesama manusia. Dan Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia perlu untuk kita lakukan, perlu untuk kita jalani, perlu untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perihal pentingnya kasih dinyatakan oleh Yesus sebagai hukum yang terutama dan terutama dalam kehidupan kita. Yang mana seluruh hukum Taurat di dalam kitab para nabi tergantung padanya. Matius 22 ayat 38 sampai ayat 50. Saudara, dari 10 hukum itulah hukum kasih yang Tuhan mengajarkan kepada kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan kasih kepada sesama manusia. Kalau mengasihi sesama manusia, mengasihi Allah, maka mengasihi kita kepada sesama manusia. Itu sudah merupakan satu paket dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kasih itu kekal, tak berkesudahan, tetap pula sampai selama-lamanya. Kasih dapat menyumbang kehidupan kita, kasih dapat memberi kita daripada hal-hal yang buruk, kasih dapat membuat kita di antara persaudaraan untuk hidup rukun dan damai. Amin. Kasih akan menolong kehidupan kita untuk senantiasa bergandengan satu dengan yang lain dengan satu tujuan, mempraktikkan kehidupan firman Tuhan yang bersifat kekal, kasih dan taat kepada teman-teman berkesudahan. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memiliki kasih, kalau kita punya kasih, maka yang terjadi adalah kita tidak akan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Kalau kita memiliki kasih, kita tidak akan saling membenci satu dengan yang lain. Kalau kita punya kasih, maka
kita tidak mementingkan diri kita, tetapi kita memiliki hikmat dalam mempraktikkan itu kasih. Kalau kita punya kasih, tidak ada perpecahan dan perselisihan terjadi dalam umat-umat Tuhan. Sudahkah kita memiliki kasih dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menganggap betapa pentingnya kasih di dalam jemaat Bojonegoro? Kalau jemaat Bojonegoro punya kasih, mementingkan kasih dalam praktek kehidupan yang baik, maka tidak ada perselisihan, tidak ada kebencian, tidak ada satu menggigit satu dengan yang lain, tidak ada satu tersinggung satu dengan yang lain. Tapi yang terjadi adalah kita saling menopang antara umat-umat Tuhan. Kita semua akan menjadi umat-umat Tuhan yang merangkul satu dengan yang lain dan memilih untuk saling senantiasa percaya kepada firman Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada seorang namanya Jonathan Swift. Dia adalah penulis buku sendirian di Faith. Dia pernah mengatakan, kita mempunyai cukup banyak agama untuk membuat kita saling membenci dan bukan yang untuk membuat kita saling mengasihi. Hal seperti itulah yang terjadi pada jemaat yang di Korintus. Karena lebih mementingkan hikmat daripada kasih, maka yang terjadi adalah perpecahan. 1 Korintus 1 ayat ke-10 sampai ayat ke-17. Dan yang kedua yang terjadi adalah perselisihan dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat ke-5, ayat ke-9. Inilah yang terjadi. Kelaparan kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Begitu pula dengan jemaat yang di Galatia. Karena tidak dilandasi oleh kasih, mereka berpotensi untuk saling mendidik, menyerang dan membinasakan. Galatia 5 ayat ke-13 sampai ayat ke-15. Tuhan Yesus mencela jemaat di Kristus karena meninggalkan kasih yang semula, dan Tuhan memerintahkan agar mereka segera bertobat. Wahyu 2 ayat ke-4 sampai ayat ke-5. Dalam kekristenan, kasih adalah hal utama dan landasan dalam membangun segala pengajaran dan penerapan hidup orang percaya. Saudara-saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan orang percaya umat-umat Tuhan, kasih adalah landasan utama dalam kehidupan kekristenan kita yang harus kita praktikkan dan kita harus menerapkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kasih itu adalah landasan dalam membangun segala hubungan umat-umat Tuhan. Tidak memandang dia ini datang dari suku mana, tidak memandang dia ini datang dari golongan mana, tidak memandang dia ini dari keluarga mana, tetapi karena dia memiliki kasih dalam kehidupan kita, dalam kehidupan dia memiliki satu poin penting, pengalaman itu menganggap bahwa betapa pentingnya kasih atas dirinya, sehingga dia merangkul semua orang. Saudaraku, kita ini dari berbagai golongan yang berbeda-beda. Ada dari suku Jawa, ada dari suku Manado, ada dari suku Batak, ada dari suku Ambon. Di dalam Tuhan kita semua bersaudara. Amin Bapak Ibu. Di dalam Tuhan kita harus memperhatikan kasih. Amin. Di dalam Tuhan kita harus menjadi orang-orang yang membawa kasih dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kurikulum kasih dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah pentingnya kasih dalam kehidupan kita. Jangan seperti menjadi jemaat yang ada di Efesus. Dan mula-mula mereka meninggalkan kasih yang mula-mula, sehingga Yesus mencela mereka. Yesus mengingatkan kepada mereka untuk segera kembali dan bertobat. Dan yang terpenting adalah melakukan itu kasih. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pentingnya kasih, kurikulum kasih dalam kehidupan kita yang kedua adalah pengertian daripada kasih itu sendiri. Kurikulum yang pertama, kasih yang pertama yang pentingnya kasih adalah mendorong orang Kristen untuk berorientasi hidup dalam kasih. Dan kurikulum yang kedua adalah mendorong orang Kristen untuk menghayati makna atau arti dari kasih itu. Mari kita dalami makna dari kasih itu dengan menghayati butir-butir yang mengandung di dalamnya. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang pertama adalah mendorong
kita untuk berorientasi untuk hidup di dalam kasih itu sendiri. Lalu yang kedua adalah, kurikulum yang kedua adalah mendorong orang Kristen untuk menghayati makna pengertian daripada kasih itu sendiri. Masyarakat pada saat itu kerap mempergunakan dan mengartikan kasih dalam hubungan seksual, yaitu eros, ada hubungan persahabatan. Jadi kasih dalam bahasa Yunani ada empat kasih dalam bahasa Yunani. Yang artinya pertama, eros, kasih eros adalah hubungan persahabatan. Lalu phileo atau philia adalah hubungan dalam keluarga. Kasih dalam hubungan seksual adalah kasih eros, dan hubungan dalam persahabatan adalah kasih philia, dan hubungan dalam keluarga adalah storge. Yesus Kristus memperkenalkan istilah yang baru tentang kasih, yaitu kasih agape dalam Matius 22 ayat yang 34 sampai ayat yang 40. Secara mendasar ada dua hal yang berhubungan dengan kasih agape. Pertama, kasih yang berasal dari Allah. Kasih agape diberikan pada saat beriman kepada Yesus Kristus. Roma 5 ayat yang kelima. Orang Kristen berkewajiban untuk mengorbankan, bukan meminta agar Allah mencurahkannya. Kedua, kasih agape tertuju kepada memberi kasih daripada menerima kasih. Yesus datang kepada satu penekanan khusus melalui pengajaran kasih, yaitu kasih agape. Yang dulunya orang lebih mempraktikkan kasih eros, kasih suami istri. Lalu yang kedua, orang lebih mementingkan kasih persahabatan, yaitu kasih phileo. Lalu yang ketiga, orang lebih mementingkan kasih keluarga atau kasih storge. Kemudian Yesus datang dengan satu kasih yang dia mengajarkan kepada orang-orang pada saat itu, yaitu kasih agape. Kasih yang tanpa menuntut balasan. Kasih agape yang tertuju kepada kasih memberi daripada menerima kasih. Jadi kasih yang Yesus ajarkan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian adalah kasih memberi, bukan kasih menerima. Kita lebih suka untuk memberi daripada menerima. Dan Yesus sudah lakukannya itu. Yang memberikan nyawanya untuk saudara-saudara, untuk Islam, untuk manusia diselamatkan. Dia adalah mati di atas tiang kayu salib supaya saudara saya diselamatkan. Itulah kasih agape, kasih yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, umat Tuhan yang ada di jemaat Bukit ini, kita harus mempraktikkan kasih agape, kasih yang tanpa balasan, kasih yang harus memberikan dengan cuma-cuma tanpa balasan terjadi atas diri kita. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama kita Yesus Kristus, sudahkah kita mempraktikkan itu kasih agape atas diri kita? Kalau